Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Ahyun, NIM 13123000192. Setelah kami membaca pendapat Aristoteles mengenai demokrasi, kelompok kami beranggapan bahwa Aristoteles hidup dan juga berpikir yang sangat berbeda dari zaman modern ini. Dalam demokrasi Athena kuno, hanya pria saja yang diperbolehkan untuk berpolitik. Sedangkan wanita, Buddha, dan juga pendatang tidak memiliki hak untuk berpolitik. Pandangannya menekankan pada pendidikan dan juga pengalaman dalam dunia pemerintahan, yang menunjukkan pandangan agak elitis dan paternalistik. Oleh karena itu, pandangannya tentang demokrasi mencakup aspek kebebasan, pelayanan publik, dan potensi kegagalan jika prinsip-prinsip mendasar tidak dijalankan. Oleh karena itu, pandangannya tentang demokrasi mencakup aspek kebebasan, pelayanan publik, dan potensi kegagalan jika prinsip-prinsip mendasar tidak dijalankan. Dalam era globalisasi, kekuatan dan pengaruh tidak lagi terbatas pada batas-batas negara. Oleh karena itu, kebutuhan untuk kerjasama dan koordinasi internasional dalam mengenai isu-isu global seperti perubahan iklim dan juga ketidaksetaraan ekonomi. Negara bertindak dalam kerangka prinsip kesetaraan manusia. Penguasa tidak lagi bervariasi berdasarkan status keluarga atau kekuatan militer, namun dipilih secara bergantian dari antara yang terbaik dan terpandai di dalam masyarakat. Wirausahawan dipilih karena yakin mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan yakin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Penguasa yang dipilih secara bergantian juga dapat memperoleh manfaat yang besar dalam menjalankan tugasnya. Situasi yang wajar adalah bahwa rakyat bergiliran menjadi penguasa, dan orang lain akan melindungi kepentingannya sama seperti mereka melindungi kepentingannya sendiri dalam memerintah. Demikian kata Aristoteles, menurutnya ini adalah politik yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ferdian dengan NIM 13123000197. Dalam demokrasi modern, kita percaya bahwa semua orang terlepas dari latar belakang, pendidikan atau sosial ekonomi mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan bahwa pendapat mereka berharga. Demokrasi dapat mengarah pada mobokrasi atau tirani massa yang menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintah yang buruk karena dia percaya bahwa ini bisa mengarah pada mob rule, di mana mayoritas memutuskan apa yang benar, bukan apa yang adil atau baik. Aristoteles lebih memilih bentuk pemerintahan yang disebut politia, di mana warga negara yang berpendidikan dan berbudi luhur memiliki suara dalam pemerintahan. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan Aristoteles tentang demokrasi mungkin berbeda dengan pemahaman kita tentang demokrasi saat ini. Dalam konteks modern, demokrasi seringkali dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini mengabaikan kenyataan bahwa oligarki seringkali mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakselarasan sosial. Meskipun Aristoteles memandang politia sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, ini bisa dikritik dalam konteks demokrasi modern. Dalam politia, kekuasaan ada di tangan segelintir orang yang berpendidikan dan berpengalaman. Namun, dalam demokrasi modern, kekuasaan ada di tangan rakyat dan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, terlepas dari latar belakang, pendidikan, atau pengalaman mereka. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, Aristoteles adalah pemikir yang brilian dan berkontribusi terhadap filsafat politik yang tidak dapat disangkal. Pandangannya tentang demokrasi tampak kurang relevan dan kurang meyakinkan dalam konteks demokrasi modern. Demokrasi bisa berpotensi mengarah pada mobokrasi atau tirani massa. Namun, dalam demokrasi modern ada sebagai mekanisme yang telah ditempatkan untuk mencegah hal ini terjadi. Misalnya, banyak negara demokrasi modern memiliki sistem perwakilan proporsional atau
sistem 2 putaran yang dirancang untuk mencegah partai atau individu memperoleh kekuasaan yang absolut. Juga sistem hukum dan konstitusional dalam konteks demokrasi modern dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah tirani massa. Politik dan kewarganegaraan menjadi bagian penting dari kurikulum sekolah. Ini berarti bahwa orang banyak sekarang memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi. Di Indonesia, kebebasan sebebas-bebasnya berekspresi dalam lingkungan demokrasi bukan berarti sebebas-bebasnya, melainkan harus tetap dalam koridor Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai amanat pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan yang menyertai pelaksanaan tetap memerlukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, karena orang lain sebenarnya mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Aristoteles juga berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh orang banyak yang kurang berpendidikan dan tidak berpengalaman juga bisa dikritik. Dalam demokrasi modern, pendidikan politik dan kewarganegaraan adalah bagian penting dari sistem pendidikan, dan ada juga banyak sumber informasi yang tersedia untuk membantu orang membuat keputusan politik yang terinformasi. Demokrasi modern juga menekankan pada pentingnya partisipasi politik dan keterbukaan informasinya, yang berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, dalam konteks ekonomi modern mengabaikan kenyataan bahwa ekonomi pasar bebas yang seringkali muncul dalam masyarakat demokratis, yang sebenarnya didasarkan pada ide bahwa individu meskipun mereka mungkin tidak berpendidikan atau berpengalaman dalam bidang ekonomi dapat membuat keputusan ekonomi yang menguntungkan diri mereka sendiri, dan juga daripada itu gilirannya menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Dan selain itu, Aristoteles juga menegaskan bahwa di dalam negara selalu ada struktur kekuasaan, yakni antara yang memerintah dan yang diperintah. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah memiliki beberapa model. Model yang pertama adalah model yang primitif, di mana politik ditujukan untuk sepenuhnya kepentingan pemerintah ataupun penguasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 1313168. Demokrasi bisa berpotensi mengarah pada mobokrasi, di mana orang banyak dipimpin oleh emosi dan hasrat, bukan rasionalitas dan keadilan. Aristoteles juga berpendapat bahwa dalam demokrasi, kepentingan individu dan minoritas bisa diabaikan oleh mayoritas. Dia merasa bahwa ini bisa menciptakan ketidakadilan dan konflik sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan Aristoteles tentang demokrasi dibentuk dalam konteks kota negara kuno Yunani yang sangat berbeda dari demokrasi modern. Dalam demokrasi modern, ada berbagai mekanisme seperti konstitusi dan sistem hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan minoritas dan untuk memastikan bahwa keputusan politik dibuat berdasarkan diskusi rasional dan pertimbangan yang cermat. Namun, dalam demokrasi modern, pendidikan politik dan kewarganegaraan adalah bagian penting dari sistem pendidikan, dan ada banyak sumber informasi yang tersedia untuk membantu orang membuat keputusan politik yang terinformasi. Banyak demokrasi modern memiliki sistem hukum yang kuat dan konstitusi yang melindungi hak-hak individu dan minoritas. Ini berarti bahwa dalam banyak demokrasi modern, hak-hak individu dan minoritas dilindungi, bahkan di hadapan keputusan mayoritas. Seluruh praktek demokrasi yang terjadi di dunia sekarang ini sebenarnya berpijak pada prinsip ini. Tentu saja seperti juga di zaman Aristoteles hidup. Banyak penyelewongan yang terjadi di dalam politik demokratis. Misalnya, sang penguasa politis ingin tetap berada sebagai penguasa bukan karena untuk melayani kepentingan rakyatnya, melainkan untuk memperkaya diri maupun kelompoknya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Fiawan dengan NIM 13123000190. Konstitusi Indonesia tahun 1945, seperti demokrasi modern lainnya, mengakui hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Ini bertentangan dengan pandangan Aristoteles yang melihat demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang banyak yang kurang berpendidikan dan tidak berpengalaman. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara terlepas dari latar belakang pendidikan atau ekonomi mereka memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi bisa berpotensi mengarah pada mobokrasi atau tirani massa. Sejarah dan pengalaman modern menunjukkan bahwa oligarki seringkali mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidaksetaraan sosial. Asumsi bahwa segelintir orang atau oligarki selalu akan bertindak demi kebaikan umum mengabaikan kenyataan bahwa dalam ekonomi, individu dan kelompok seringkali bertindak demi kepentingan pribadi mereka sendiri, yang bisa berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan meskipun memiliki nilai historis dan filosofis. Tampaknya kurang relevan dan kurang meyakinkan dalam konteks modern, baik itu dalam konteks demokrasi modern, hukum dan konstitusi Indonesia, ataupun dalam konteks ekonomi. Aristoteles melihat demokrasi sebagai pemerintahan oleh banyak orang yang kurang berpendidikan dan tidak berpengalaman, dan berpotensi mengarah pada mobokrasi dan tirani massa. Aristoteles pemerintahan berhak pada kepentingan bersama dibentuk dengan sesuai prinsip yang ketat, yakni negara yang merupakan komunitas negara-negara yang ketat. Dengan demikian demokrasi modern memiliki berbagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu atau moralitas seperti konstitusi, sistem hukum, dan kekuasaan ini bertanggungan dengan perlindungan Aristoteles bahwa demokrasi bisa berpotensi mengembalikan kepentingan individu atau moralitas. Meskipun pandangan Aristoteles tentang demokrasi memiliki nilai dan pemahaman perkembangan teknologi modern. Dalam era informasi, akses pengetahuan memungkinkan orang banyak memiliki dan banyak berkesempatan untuk mendidik diri mereka sendiri tentang isu-isu politik dan ekonomi. Teori informasi yang bertentangan dengan pandangan Aristoteles bahwa pendidikan tidak dapat mengalami berpengalaman. Aristoteles juga mendefinisikan beberapa bentuk pemerintahan bagiannya sendiri untuk memerintahkan atau menentukan segalanya. Penguasa politis. Demokrasi adalah moralitas orang-orang bebas. Para penguasa melayani kepentingan rakyat bukan karena Tuhan pemerintahan mereka melakukan hal tersebut, namun karena mereka tahu bahwa pola seperti itu baik bagi mereka juga. Demokrasi merupakan sistem politik yang diadut di Indonesia sendiri. Namun sistem Aristoteles demokrasi sebagai komunitas masyarakat bebas belum menjadi demokrasi di Indonesia.